perkembangan dan dinamika dari kedua program ini, Pak. Terima kasih, Mbak Lydia. Saya mungkin perlu ceritakan dulu nih, sebenarnya sekolah penggerak, guru penggerak, dan guru berbagi semua program yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sebenarnya satu tujuan, yaitu adalah bagaimana pembelajaran anak-anak kita. Jadi tujuan Merdeka Belajar itu adalah 3 kalau saya sering bilangnya. Pertama adalah murid, kedua adalah murid, dan ketiga adalah murid. Orientasi yang super fokus kepada murid ini adalah sebuah visi dan filosofi dalam bagaimana kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan itu diambil oleh pemangku kepentingan. Nah, di sini kita sudah bergeser dari paradigma yang tadinya ujian nasional fokus pada konten kepada asesmen nasional yang lebih fokus pada keterampilan yang fondasi, yaitu literasi, numeracy, dan karakter. Nah, dalam upaya menghasilkan bagaimana pelajar Pancasila, murid-murid yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi bisa bersaing secara global, dan kemudian tetap memiliki kearifan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal, maka kita memerlukan sebuah cara perubahan. Dan kita percaya the theory of change, teori perubahan yang terpenting di sini adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan sekolah. Jadi guru penggerak dan sekolah penggerak ini fokus ke SDM, terutama SDM pemimpinnya. Jadi ini adalah pelatihan kepemimpinan untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah yang insya Allah tahun depan ini kita akan terus intensifkan, akan menjadi semakin baik lagi. Kenapa kepemimpinan? Karena kalau dulu guru udah dilatih, balik ke sekolah, lalu kepala sekolahnya nggak ngerti, atau pengawas sekolahnya juga malah membuat batasan-batasan yang malah membelenggu gitu ya. Padahal gurunya ini sudah terinspirasi, tercerahkan, tidak bisa melakukan inovasi. Nah, kalau kita investasi di kepemimpinannya, maka pemimpin-pemimpin ini menjadi agen-agen perubahan, dan paradigma kepemimpinan kita sudah berubah. Dari yang tadinya fokus kepada administrasi pendidikan, sekarang kepemimpinan sekolah kita harus fokus kepada pembelajaran murid. Jadi ini yang menjadi yang terpenting. Sekali lagi, Merdeka Belajar fokusnya kepada pembelajaran murid. Dan inilah yang kita inginkan untuk pemimpin-pemimpin masa depan kita. Nah, saat ini kalau program guru penggerak, Mbak Lydia tanyakan, sudah sampai 4 angkatan ya, kita mau angkatan prima. Ini Pak Made, ini angkatan pertama nih yang udah lulus nih. 9 bulan loh ini Pak Made ini kecimpung dalam proses program pendidikan bersama 2.000 hampir 2.400 guru-guru yang lain. Nah, sekarang ada angkatan 2 sampai 4 yang sedang jalan, angkatan 5 sedang dalam proses rekrutmen. Nah, jadi ini sedang terus bergulir dan terus kita inginkan semakin baik lagi ke depannya. Kalau sekolah penggerak juga sama. Sekolah penggerak kan visinya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila tadi ya. Jadi tetap kepada murid orientasinya. Melalui bagaimana visi sekolah kita. Visi sekolah Indonesia itu adalah simpelnya gini, ada 4 hal. Pertama, orientasi kepada murid. Sekali lagi itu yang terpenting. Yang kedua, budaya sekolahnya adalah budaya yang reflektif, baik di pengelolaan sekolah maupun pembelajaran. Lalu kemudian lingkungan belajar di sekolahnya itu lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, terutama bagi murid-muridnya. Dan yang keempat, hasil belajarnya terus meningkat semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang kemudian sekolah penggerak juga ingin wujudkan melalui intervensi, pendekatan konsultatif, asimetris, karena nggak semuanya bisa sama, pelatihan fokus kepada SDM, dengan kurikulum yang paradigma baru, yang maksudnya kurikulum prototipe ini lebih menekankan kepada bagaimana mapel itu nggak bergerak secara isolasi, tapi bisa terjadi sebuah lintas disiplin, misalnya melalui project based learning, lalu perencanaan dilakukan berbasis data, dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini saat ini sudah ada 2.500 sekolah penggerak pada angkatan pertama, jadi siklusnya 1 tahunan, sudah di 111 kabupaten kota, termasuk 7 kabupaten kota di daerah 3T. Karena kita percaya bahwa sekolah penggerak ini bukan sekolah unggulan yang seperti versi lama, jadi harus infrastrukturnya bagus dan lain-lain, bukan seperti itu. Sekolah unggulan ini fokus kepada SDM-nya bagus. SDM terpenting itu siapa? Pemimpin sekolah lagi. Karena kita percaya, sekali lagi, investasi pada pemimpin ini sangat penting. Kalau sekolah yang bagus-bagus itu kita lihat pasti kepala sekolahnya keren-keren gitu. Nah, kepala sekolah yang keren ini haruslah orientasi utamanya kepada pembelajaran murid, bukan lagi kepada administrasi pendidikan.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Nih tadi saya mendapatkan beberapa kata kunci nih, yaitu kepemimpinan sekolah. Jadi kita fokus pada SDM-nya lewat guru penggerak dan sekolah penggerak, dan akhirnya itu adalah pembelajaran murid itu juga jadi meningkat gitu. Dan patut dipahami juga sama sahabat Dikbud, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen Iwan, sekolah penggerak itu bukan sekolah unggulan ya Pak Iwan ya? Betul, bukan program sekolah unggulan seperti yang persepsi kita sebelumnya gitu. Bahkan ada yang kaget gitu ya. Saya waktu itu ke daerah Padang, itu sekolah yang sebenarnya tuh sekolahnya keren banget. Tapi mereka itu ada di sebuah populasi yang sangat menantang. Jadi ini kayak perkampungan nelayan. Jadi kalau orang tua anaknya kan sekarang zonasi ya. Masuk ke sekolah itu orang tuanya pada aduh gimana ya biar anak saya pindah ke sekolah yang lain gitu. Jadi mau dipindahin gitu. Padahal guru-gurunya di situ dengan seleksi dengan sekolah penggerak jadi ketahuan ini sekolah yang memiliki budaya yang bagus, pemimpinnya keren loh. Dan di situ ada 2 guru penggerak di sekolah ini. Tapi sekolah itu ada di tempat yang dianggap secara zonasi itu ya mungkin secara sosial ekonominya itu termasuk yang menantang gitu. Tapi itu sekolah bagus. Karena budaya sekolahnya, lingkungan belajarnya, visinya kepada murid luar biasa, terutama pemimpin sekolahnya. Nah ini yang kita harus melakukan perubahan mindset gitu ya, bahwa bagaimana menjadi visi sekolah yang bagus itu kadang-kadang yang saya sering lihat infrastrukturnya dibagus-bagusin, tapi sebenarnya esensi substansinya kok kayaknya lost gitu. Dan kita dengan kondisi di Indonesia sangat beragam sebenarnya bisa sekali. Kemarin saya juga ke Lombok Tengah, lihat pada sekolah sangat sederhana, tapi menerapkan teach at the right level. Jadi mereka grouping SD ini, anak-anaknya itu di grup bukan berdasarkan kelas lagi, tapi berdasarkan kemampuan literasi dan numeracy. Jadi satu kelas yang saya kunjungi itu ada anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, gabung belajar tentang literasi, karena levelnya mereka masih seperti itu, dan dampak pada pembelajaran murid, anak yang tadinya malu, bahkan juga anak yang memiliki secara struggling ya, disabilitas, itu belajarnya meningkat gitu. Dan percaya diri. Ada yang bilang untuk pertama kalinya dia ngerasa dia nggak bodoh gitu. Dia bisa ngerti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, dan murid ini merasa seperti bersemangat lagi untuk belajar. Inilah dampak dari student-centered learning berorientasi kepada murid, atau bahasa keren yang lain teach at the right level. Sekolah-sekolah sederhana pun bisa melakukan ini. Ide-ide yang sangat progresif ini. Ini yang kita percaya bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Baik Pak Iwan, wah luar biasa sekali ya sahabat Dikbud tadi informasi dari Pak Iwan ini. Nah berarti Pak Iwan setelah ada program guru penggerak dan sekolah penggerak ini, bagaimana sih Pak perkembangan inovasi pembelajaran di sekolah-sekolah penerima manfaat saat ini? Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, kalau untuk program guru penggerak nih, saya sudah kebetulan ketemu Pak Made waktu di Hari Guru Nasional nih, beliau sangat luar biasa nih, tapi saya dibikin kaget sama cerita Pak Made ini. Pak Made ini luar biasa semangat belajar, kayak udah dilahap semuanya guru belajar ya, guru berbagi juga aktif. Jadi yang pertama yang terpenting Mbak Lydia, yang tersulit dalam perubahan itu adalah perubahan mindset. Yang tersulit adalah perubahan mindset. Ini saya temui di guru-guru penggerak atau calon guru penggerak, baik itu di daerah Papua Barat, daerah-daerah yang bukan kayak Pulau Jawa atau ini daerah Papua Barat, di perkampungan nelayan di Kalimantan Timur, di Jambi, di Lombok ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Mereka itu gini, jadi guru penggerak kalau ditanya sama saya, yang dari saya temui di lapangannya. Pertama, mereka problem solver. Ketika ada masalah, mereka tuh banyak sekali masalahnya. Itu tidak mudah dalam proses baik seleksi maupun proses pendidikan guru penggerak. Ketika ada masalah, mereka tidak berhenti pada perasaan tidak berdaya dan keluh kesah. Mereka kemudian mencari solusi. Jadi kalau mereka menceritakan pengalaman atau masalah, pasti ada lanjutannya mereka melakukan apa gitu. Jadi problem solving mindset-nya gitu. Apapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada. Terus yang kedua, mereka melakukan problem solving itu dengan kolaboratif. Jadi ada nggak merasa sendirian gitu, bisa sama temannya saling membantu. Jadi kultur komunitas itu sangat terbangun, dan kultur bergabung atau dengan komunitas itu guyup atau egaliter. Jadi yang pangkatnya atau usianya bahkan juga jenjang
bisa ada guru TK sama guru SD, SMP, bahkan sama SMA gabung belajar bareng-bareng, itu jarang terjadi dalam proses pendidikan di Indonesia, tapi terjadi di guru penggerak. Ini bukan hanya di daerah tertentu, di Papua Barat saya nemuin seperti itu. Mereka ngerasa seneng gitu, mereka ngerasa bahwa guru SMA bisa belajar dari guru SMP, bahkan dengan guru TK dan lain sebagainya. Jadi ada sense of egaliter. Orientasi kepada murid, wah itu saya nggak usah di sini lagi deh. Itu kayak kalau ketemu guru penggerak, kalau mereka bercerita orientasi pada murid itu sangat emosional sekali gitu, dan itu mengharukan banget lah cerita-ceritanya. Dan kemudian mereka belajar nggak berhenti seperti Pak Made ini, udah banyak sekali tugas di guru penggerak, masih nambah terus gitu. Bahkan katanya udah selesai 9 bulan pengen nambah lagi. Kita bingung waktu awal 9 bulan kayaknya lama banget belajar di guru penggerak. Udah mau habis 9 bulan kayaknya terlalu sebentar gitu. Saya jadi bingung. Tapi itulah semangat belajarnya, dan mereka itu nambah kerjaan tanpa sebenarnya mereka dapat penilaian atau apa gitu. Jadi misalnya di sekolah mereka pikir, aduh saya harus melakukan ini, atau mereka melakukan kolaborasi dengan sekolah sebelahnya untuk melakukan sebuah pelatihan atau kegiatan. Dan itu nggak dinilai dalam program guru penggerak, tapi mereka melakukan itu. Padahal sekali lagi kalau kita dengar proses di guru penggerak sampai jam 2 pagi, sampai malam itu nggak berhenti belajarnya, itu berat banget, tapi mereka masih seperti terpanggil, ada perasaan untuk melakukan suatu perubahan. Dan tentunya inovasi di sekolahnya jadi luar biasa ya. Penggunaan teknologi itu meningkat sekali. Itu sering saya dengar yang tadinya gaptek, lalu kemudian bisa terpacu untuk meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, lalu terjadi inovasi. Karena ada ini juga yang cerita, upacara bendera, tapi pembina upacaranya adalah murid. Pembina upacaranya adalah murid. Ini upacara bendera nih. Biasanya kan yang memberi arahan itu adalah para guru atau kepala sekolah ya. Ini murid yang jadi pembina upacaranya. Itu katanya murid-muridnya langsung bersemangat gitu. Karena terjadi sebuah perubahan paradigma, dan itu sepertinya menjadi sebuah sekali lagi perubahan mindset. Jadi intinya menurut saya, dengan perubahan mindset ini banyak sekali lahir inovasi-inovasi yang sangat diharapkan tentunya untuk sekali lagi untuk pembelajaran murid yang lebih baik. Jadi sekali lagi tujuannya adalah murid dan selalu untuk murid. Dan untuk sekolah penggerak saat ini, ya karena ini masih angkatan pertama, ini banyak sekali kita lihat konsolidasi, kolaborasi antara daerah, pemerintah daerah dengan pelatih ahli, dengan kepala sekolah. Nanti ini mungkin Ibu Kepala Sekolah, Bu Anis bisa cerita ya nanti perjalanannya, bagaimana menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ini proses sedang terus berlangsung. Mudah-mudahan ini semakin terus menguat, dan it's about the community. Itu bukan individu yang hebat-hebat satu-satu, itu komunitas. Kita udah punya kultur gotong royong, itu yang kita manfaatkan dalam transformasi di Merdeka Belajar, khususnya di guru dan juga di sekolah.